Kalau dulu kan ketika kita punya produk, kita mau undang orang ke event, ya kan? Misalnya ada orang MLM, ada orang asuransi, kan pasti ada launching produk baru, betul ya? Ada produk anti-aging, ada produk power bank, ada produk sakit kritis, ada rumah sakit, ada mungkin rekanan dengan medis baru, ya kan, lab baru. Nah, itu dulu setiap kali mau promosi itu lama gitu, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau misalnya cuma mengandalkan flyer, bikinnya pakai Canva, ya kan. Sekarang ini kan gara-gara ada AI kan jadi jauh lebih cepat. Nah, cuman kalau cuma outputnya adalah flyer, itu dulu sering kali tuh kayak orang lihat masih ada yang kurang gitu, ya. Kayak feel-nya tuh ada yang belum pas gitu. Nah, makanya dibandingkan saya cuma bikin flyer doang, yang ada dalam kepala saya adalah bisa nggak ya kalau seumpama saya bukan cuma pakai flyer, ya kan? Tadi kalau misalnya Pak Husanto kan nunjukinnya begini. Nah, ini contohnya nih guys. Ini kalau Pak Husanto kan ini bisa nggak? Wah, ini tapi apa nih? Nah, prospek selalu bertanya seperti itu. Nah, daripada kita cuma sekedar ngomong kayak begini, kan lebih enak kalau seumpama kita punya satu halaman kayak ini misalnya. Ya, saya jadi sambil nunjukin ini ya ke teman-teman biar ada gambaran gitu. Nah, kan lebih enak kalau ada tampilan kayak begini, ya kan? Nah, cuman pertanyaan saya nih, kalau bikin brosur, Bapak Ibu, saya percaya Anda mungkin masih bisa lah dikit-dikit. Iya kan? Bikin browser masih bisa. Nah, coba kalau seumpama saya suruh bikin website kayak begini, kira-kira mampu nggak Bapak Ibu bikin webnya? Ya, padahal kita pengen eh, show ke prospek lebih meyakinkan, ya kan? Terus kita pengennya supaya mereka lebih percaya sama kita. Nah, cuman dasarnya saya ini bukan orang programmer Bapak Ibu. Disuruh bikin web kayak begini kalau bukan Pak Husanto yang bikin, waduh, sampai gundul Bapak Ibu jadinya. Ya, untung rambut masih utuh loh, bener. Ya, jadi saya bukan tipe korban yang rambutnya putih dan mulai botak, enggak. Untungnya, ya saya nggak tahu masa depan. Ya, tapi bikin begini nggak jadi-jadi Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi? Nah, setiap kali saya bikin ada promosi event, ya, saya tuh pengen bikin ada website itu nggak bisa. Jadi prosesnya jadi jauh lebih panjang. Makanya saya cuma mengandalkan konten sama iklan doang. Nah, itu yang terjadi. Nah, sampai akhirnya ketika Pak Usanto share ke kita namanya authority page, yang mana ini udah dikombinasi dengan apa namanya AI di dalam situ. Jadi bikin website pakai AI. Nah, ini tuh jadi jauh lebih enak. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap kali saya bikin flyer, itu sudah ada teman websitenya. Ya, selalu sudah ada teman websitenya. Nah, ini yang kemudian membuat saya jadi jauh lebih percaya diri. Ya, contoh misalnya, ini kemarin ini kan kalau seumpama Anda lihat, ini kan slide untuk asuransi, ya kan? Nawarin asuransi nih, pakai brosur, pakai flyer. Nah, coba kalau misalnya Anda bandingkan dengan yang tadi dibuat oleh Pak Husanto. Kita sama-sama ngintip aja deh yang dibuat sama Pak Usanto. Dalam kacamata Anda sebagai prospek, mana yang kelihatan lebih profesional Bapak Ibu? Nah, ini kan halamannya Pak Usanto. Kiri atau kanan? Informasinya mana yang lebih jelas? Kiri apa kanan? Kalau prospek dikasih begini, 100 prospek, ya kan misalnya. Mana yang akan lebih menjawab kita, merespon kita, kiri atau kanan? Itu doang. Ya, jadi dalam pikiran saya gimana caranya saya bisa jelasin selengkap mungkin sebelum ketemu sama si prospek supaya ketika ketemu itu udah lebih ada gambaran. Ya, kita ngomongnya jelasin ulangnya tuh nggak lebih panjang gitu aja loh. Ya, karena kan capek kalau ngomong ulang-ulang. Nah, jadi setelah ini jadi Bapak Ibu, prospek jadi jauh lebih percaya. Nah, ini yang menarik. Makanya ketika eh udah ketemu ya authority page, terus terakhir Pak Husanto bilang udah bisa bikin pakai modal infografis Kris. Wah, saya seneng banget ya. Kenapa saya seneng Bapak Ibu? Karena kemarin itu kan saya bikin kelasnya adalah untuk mempromosikan
bagaimana cara bikin infografis? Itu kan contohnya kan itu. Ya, teman-teman di sini udah pada jago lah. Bagaimana cara membuat infografis? Saya punya beberapa gambar infografis. Sebentar, sebentar. Saya coba cari. Nah, intinya adalah dari infografis tersebut, orang-orang itu seharusnya sudah dapat sedikit gambaran. Tapi masalahnya kan adalah masih butuh informasi lanjutan gitu. Nah, jadi daripada saya suruh mereka baca begini kadang-kadang juga masih mumet, saya bikinlah webnya. Nah, jadi waktu saya bikin web itu, kalau teman-teman bisa lihat di sini, Jadi ini contoh yang Pak Kris lakukan, ini yang maksud yang tadi saya cerita. Kalau kita punya file export, nanti kan dia bentuknya file tuh. Nah, tinggal kalau kita mau masukin lagi ke sini, tinggal import aja nih, seperti yang Pak Kris mau kasih contohin ini gitu. Bagi yang belum pernah. betul. Nah, ini kalau seumpama kita udah punya, terus kita mau masukin, nah ini harus pakai ini Bapak Ibu. Ya, jadi caranya adalah ini kan ada tombol import nih. Ya, ini ada tombol import. Saya akan klik import. Nah, ini kita akan cari di komputer saya filenya yang mana gitu ya. Kalau saya nggak salah tuh filenya tuh yang ini Bapak Ibu. Kalau nggak salah. Ya, ini saya klik aja dia masuk. Terus kita submit. Nah, udah masuk nih Bapak Ibu. Mana? Ah iya bener. Ya, udah bener nih. Nah, jadi saya tuh mau mempromosikan ini Bapak Ibu. Ya, nah ini tuh kan yang halaman yang kemarin. Mukanya aja bukan muka saya gitu. Ini kan masih yang kemarin kan. Gambarnya juga masih belum gambar muka saya. Belum di custom kalau kata Pak Pri tadi. Ya, nah ini saya mau promosiin Bapak Ibu. Jadi jangan cuma pakai brosur doang. Ya, nah yang menarik adalah ketika saya mempromosikan ini, teman-teman itu lebih responsif.